saudara. Senang dapat berjumpa kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya harap saudara hari ini full power ya. Jadi sebagai umat Tuhan kita tidak lepas yang namanya doa. Mau pendeta besar sekalipun kalau dalam kehidupannya tidak mempunyai kehidupan doa, percuma saudara, gagal di dalam pelayanannya. Kalau saudara percaya dan berdoa kepada Bapa Yahweh, maka kuasa Bapa Yahweh itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu pada siang hari ini yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul doa dan firman tidak dapat dipisahkan. Doa dan firman tidak dapat dilepas. Yang akan saya ambil dari kitab Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Saudara simak ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah ayat kekuatan doa. Doa itu apa sih saudara? Doa itu apa? Doa itu permohonan. Kemudian apa lagi? Komunikasi dengan Bapa Yahweh, harapan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika saudara diberkati, saudara harus mengucap syukur. Banyak orang kalau berdoa, Bapa Yahweh berkati aku, tapi orang tersebut tidak mengungkapkan diberkati dalam hal apa. Bapak Yahweh tahu tidak sebenarnya apa keinginan saudara? Tahu. Ini bukan masalah Bapak Yahweh tahu atau enggak tahu. Masalahnya ketika meminta kepada Bapak Yahweh, menganggap enteng permintaan kita, saudara. Sering kan kayak gitu, hanya di bibir aja mintanya, sesudah amin kita ragu-ragu kembali. Bahkan ada anak Tuhan ketika berdoa tidak tahu apa yang akan didoakan. Oh Tuhan, aku nggak bisa berdoa, apa sih gitu loh. Kalau dikasih jadwal doa, jangan aku gitu. Aku nggak bisa berdoa. Sebenarnya dulu pun saya demikian saudara. Saya kalau disuruh doa, saya paling nggak mau gitu. Nggak mau, nggak bisa. Tapi ketika kita bilang nggak bisa, justru disuruh saudara. Tapi akhirnya tuh keluar aja. Walaupun pendek, yang penting berdoa saudara. Bahkan ada yang berdoa dengan kata-kata yang dianggapnya bagus, itu dengan kata-kata puitis, panjang, indah, kelihatannya indah. Ini seringkali doa-doa seperti itu kehilangan kehilangan makna saudara. Jadi kita jangan menganggap doa yang panjang, yang puitis kayak puisi itu doanya berkenan, belum tentu saudara. Kadang kalau saudara simak doanya yang panjang-panjang itu paling kata-katanya dibolak-balik itu aja, intinya ya itu aja gitu loh. Saya doa juga nggak bisa terlalu panjang-panjang banget. Simple aja apa yang keluar dari hati kita itu yang mungkin berkenan di hadapan Bapak Yahweh saudara. Amin. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah dalam berkomunikasi. Seperti kita ngobrol aja, kan nggak ada kata-kata yang puitis banget. Ketika minta bantuan misalnya Pak Markus, ini Ibu Priscilla, aku begini, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya Ibu Priscilla. Ini umpama ya. Ujung-ujungnya udah panjang lebar, kita dengerin panjang lebar ada 1 jam, ujung-ujungnya duit gitu loh. Intinya aja Bu Priscilla, aku butuh duit, udah titik gitu loh. Jangan panjang-panjang, ujung-ujungnya duit gitu. Pikirannya Ibu Priscilla nih, aku kasih berkat untuk Ibu Priscilla masih mending gitu. ini aja. Saudara, mengapa ada banyak anak-anak Bapak Yahweh yang sudah berdoa setiap hari, sudah puasa, sudah baca firman Tuhan, tapi doa-doanya itu nggak ada jawaban dari Bapak Yahweh. Ketika tidak ada jawaban, kemudian apa? Ngambek, bener tuh. Kayak saya suka ngambek nggak? Ngambek, marah. Tuhan, teriak, Tuhan, bukankah aku telah pelayanan? Aku udah baca firman Tuhan
dari malam sampai pagi nggak tidur-tidur. Kok doa saya nggak dijawab sih? Kenapa? Itu kan yang sering terjadi. Gitu loh. Tuhan jawab apa saudara? Percuma, tidak ada artinya. Mau doa sampai nangis-nangis, mau doa pakai bahasa roh. Kalau saudara masih ada dosa, maka doa tidak akan pernah didengar, apalagi dijawab oleh Bapak Yahweh. Jadi jangan harap saudara. Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu semua syarat untuk di dalam mengikuti Tuhan Yesua. Nah, mengapa sampai Bapak Yahweh atau Tuhan Yesua HaMashiach tidak pernah mau menjawab doa kita, saudara? Yang pertama, saudara, karena apa tadi? Dosa. Karena dosa. Coba kita buka Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan apa? Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohim, dan karena dosa-dosamu Dia telah apa? Menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Gitu loh. Jadi kalau kita masih ada dosa, kita berdoa model apapun, Bapak Yahweh itu menyembunyikan wajahnya dari kita. Bahkan tidak didengar, saudara. Orang kalau berdoa tapi hidupnya ada dosa, walaupun punya iman sebakul, walaupun doanya mantep, jika masih ada dosa, maka doa tidak akan dijawab, saudara. Kenapa yang menjadi jurang penghambat adalah apa, saudara? Dosa, saudara. Satu-satunya doa yang dijawab saat masih ada dosa adalah apa? Sebelum kita berdoa, kita harus apa dulu? Minta ampun, pengakuan dosa terlebih dahulu, saudara. Kasih minum dong, Pak, ini. Nehemia sebelum minta apapun daripada Bapak Yahweh, dia bilang, ampuni dosa kami, ampuni dosa nenek moyang, dosa kaum keluarga kami, bahkan dosa-dosa kami. Itu Nehemia, saudara. Minta ampun untuk semua keluarganya. Karena Nehemia menyadari, sebelum ngomong tentang fisik, sebelum ngomong tentang minta, saya mau bereskan terlebih dahulu dosa saya. Dosa bukan hanya, kadang kan identik dosa itu apa sih, saudara? Membunuh, mencuri, ya kan, yang nyata-nyata aja. Tapi juga hal-hal yang tidak kelihatan loh, saudara. Seperti apa misalnya? Apa? Judi online, iri hati, benci, dendam, sakit hati, kepahitan. Itu dosa yang gak kelihatan, yang ada di dalam hati kita. Jadi kita sendiri yang tahu. Jadi setiap harinya kita harus minta ampun. Anggap hari ini adalah hari terakhir kita. Coba kita buka Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan apa? Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan, yang tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sambil memerhatikan agar jangan ada seorang pun yang kurang akan anugerah Elohim, supaya jangan ada satupun akar kepahitan yang tumbuh dan banyak orang dapat dicemarkan olehnya. Maka itu saudara harus, sebelum berdoa itu kita harus melakukan pemetaan diri sendiri terlebih dahulu, saudara. Amen. Apakah di dalam kehidupan kita itu ada dosa atau enggak? Karena jika ada dosa, saudara berdoa model apapun juga percuma, saudara. Saya dulu ikut pendoa, apa tuh namanya, jaringan doa. Di situ diajarin kalau kita akan doa keliling, itu kita sebenarnya harus tahu lokasi di mana kita akan keliling. Kita harus tahu juga di sono itu rumah-rumahnya atau ruko-rukonya itu ada penyembahan berhala atau enggak. Itu yang kita doakan. Jangan yuk kita doa keliling langsung begitu. Sebenarnya itu enggak
bukannya nggak boleh, tapi lebih baik kita pemetaan terlebih dahulu. Saya diajarkan kalau doa keliling itu kita gambar dulu. Misalnya saya mau doa lingkungan Sunter, gang rumah saya gambar tuh gang saya gitu, rumah-rumahnya. Oh, di nomor ini ada nih penyembahan berhala, di nomor ini nih ada nih yang tukang marah nih atau apa gitu. Nah, itu yang kita bisa doakan secara fokus, saudara. Kita tumpang tangan gitu loh, saudara. Roma 6 ayat 23 di situ dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Apalagi yang kedua, ayo. Tidak mau, ya, tidak mau mengampuni. Coba kita buka Markus 11. Markus 11 ayat 24 sampai 26. Di situ dikatakan apa? Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan itu akan terjadi kepadamu. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapakmu di sorga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapakmu di sorga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Nah, itu, saudara. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus pemetaan diri sendiri, saudara. Sebesar apapun kesalahan orang lain pada saudara, saudara harus mengampuni. Mengampuni bukan bisa atau nggak bisa, tetapi apa, saudara? Mau atau tidak, saudara. Jadi agar doa saudara terjawab, saudara harus membereskan terlebih dahulu. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Bimbang. Bimbang. Saudara, orang yang bimbang jangan harap mendapatkan sesuatu. Karena bimbang terus, saudara. Mau jalan ke sini, aduh bimbang, ragu-ragu terus. Mau ke rumahnya Ibu siapa nih? Ibu Julia misalnya, ragu-ragu terus gitu. Itu bimbang, saudara. Jadi jika saudara ada pergumulan, taruh dalam tangan Bapak Yahweh. Dan saudara harus yakin bahwa Bapak Yahweh akan menyelesaikan masalah kita, saudara. Doa dengan kebimbangan sama aja kita nggak berdoa loh, saudara. Jadi kalau saudara sudah yakin, saudara berdoa, saudara aminkan, saudara harus aminkan doa-doa saudara. Jangan udah mau ini, udah amin, ragu-ragu, bimbang, bener nggak ya Tuhan? Nggak akan terjadi itu, saudara. Jadi kalau kita udah amin, kita harus yakin di bawah alam sadar kita menciptakan apa yang kita doakan sudah terjadi, walaupun ketika kita melek belum terjadi. Itu yang sering saya lakukan, saudara, gitu loh. Seperti tadi Pak Tony bercerita sedikit, saya diberkatin. Itu benar-benar saya nggak terduga, gitu loh. Ketika saya baru kenal, baru 2 kali ketemu, tiba-tiba ngomong, Ibu Priscilla, aku mau memberkati gereja Ibu Priscilla, 50 box nasi goreng. Wow, aku bilang. Mau ambil jam berapa? Jam 9, karena jam 10 saya udah ada di gereja. Kemudian saya bilang sama teman saya ini, aku terharu loh. Padahal kita baru kenal, tapi udah mempunyai hati memberi, gitu loh. Nah tuh tadi saya jemput Pak Tony di halte, kemudian saya ajak, karena masih pagi, saya ajak ke teman saya itu untuk ngambil berkat itu. Kita doakan bersama. Kemudian dia bilang, kalau butuh apa-apa lagi bilang ya. Jadi ketika saya dapat berkat sedikit, saya pasti bisa alihkan ke siapa, atau yaitu ke bensin. Kalau bensinnya habis, saya isi, karena saya udah gak ada penghasilan. Tapi lucunya, kalau saya setiap dapat berkat, orang tahu gitu loh, langsung aku bagi dong gitu loh. Aduh Tuhan, gimana sih, aku dapat berkat dari Engkau, aku gak punya duit, tapi selalu orang lain kok tahu gitu loh. Artinya apa, teman saya katakan gitu. Saya juga sering mendapat semangat gitu ya, semangat atau apa sih namanya ya,
Semangat ya, berarti berkat Ibu Priscilla untuk kembali disalurkan lagi, nanti Ibu Priscilla dapat lagi gitu loh. Amin. Jadi salurannya itu nggak tersumbat gitu loh saudara. Walaupun berkatnya sedikit, tapi Tuhan memberkati kehidupan saya lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Bahkan orang yang nggak kenal pun bisa memberkati saya. Nah, hari ini berkat berlimpah saudara. Satu dari teman saya, satu dari itu Pak Tommy gitu. Jadi nanti kita mendapat berkat dari Pak Tommy, walaupun bumbu-bumbunya dari saya. Jadi kalau kasih berkat harus komplit. Enggak, ini canda, ini contoh aja. Sekarang yang keempat, kenapa doa kita enggak dijawab saudara? Salah berdoa. Ternyata kok salah sih berdoa. Kadang kan doa mah nggak pernah salah gitu kan. Kalau saya ngomong, Ibu Priscilla jangan kasih aku doa, aku nggak bisa doa. Yang namanya doa nggak ada yang salah. Walaupun ngomongnya blepot-blepot seperti saya, kadang khotbah walaupun saya kadang minder, kadang saya ngomongnya belepotan. Kata senior saya, yang penting kamu menyampaikan, jemaat mendengar dan jemaat mengerti dan jemaat terberkatin. Amin saudara. Amin. Jadi yang keempat, kenapa kita doanya nggak dijawab Tuhan? Salah berdoa. Coba Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Kamu meminta, perhatikan, kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Nah tuh, ada kan orang yang kalau dapat berkat gitu, ayo kita traktir gitu loh. Kita untuk ini, untuk itu, kadang untuk hal-hal yang untuk berbuat dosa gitu loh. Itu nggak akan dapat jawaban saudara. Doa itu bisa salah berdoa ternyata saudara, gitu loh. Ternyata doa itu bisa salah berdoa. Karena apa? Karena salah motivasinya, salah tujuannya saudara. Ada banyak orang berdoa tapi motivasinya salah. Jadi motivasi yang benar dalam berdoa apa sih? Kita pertama-tama harus kita memuliakan nama Bapak Yahweh terlebih dahulu, supaya hidup kita lebih dekat dengan Bapak Yahweh. Amen. Supaya lewat hidup kita kerajaan sorga dapat diperluas, supaya dari kita orang lain juga terberkati saudara. Itu yang keempat saudara. Jadi kita jangan sampai salah berdoa. Jangan ketika misalnya kita nggak punya uang nih, kita orangnya pas-pasan hidupnya gitu loh, kemudian kita berdoanya muluk-muluk, Tuhan aku ingin mobil Tuhan gitu loh, aku ingin mobil. Gak bakalan dijawab karena belum waktunya gitu loh. Saya aja sekarang yang udah gak punya penghasilan, punya mobil Pajero, itu sangat berat banget saudara. Sungguh sampai saya bergumul banget, ini mobil harus diapain, apakah akan saya jual atau akan saya pertahankan. Kalau bisa Tuhan, saya akan pertahankan gitu loh, karena untuk pelayanan. Karena kalau saya sampai jual mobil, saya nggak akan beli mobil, karena kehidupan saya berjalan terus. Saya sampai konseling dengan anak bilang terserah mami, terserah mami. Anak saya yang kecil bilang jual aja mami, ganti yang kecil, jangan mikirin orang gitu loh. Mobil apa yang kecil? Mobil aja seperti Agia gitu loh. Jangan, mobil listrik lebih mahal, sama aja mendingan saya Pajero gitu loh. Nah itu loh saudara. Jadi topang doa saya, topang doa untuk saya gitu loh, supaya saya bisa ya terus menerus memperoleh berkat walaupun gak banyak, gereja ini bisa berjalan dengan baik. Itu saudara kan nggak tahu saya ada duit saya dari mana kan, saya nggak mungkin cerita secara detail. Tapi yang jelas Bapak Yahweh menopang kehidupan saya dari hari lepas hari gitu loh. Walaupun gak banyak tapi saya tercukupin itu loh. Jadi saya terus berdoa sama Tuhan, jangan sampai Bapak Yahweh gak pernah dengar doa saya gitu. Selalu dengar. Saya mintanya juga gak muluk-muluk. Untuk gereja saya dapat berkat juga untuk gereja, karena gereja kan nggak ada duit lebih saudara, yang perpuluhan aja nggak ada gitu loh. Duit yang untuk bayar listrik aja, yang untuk bayar listrik untuk nyewa ini aja, untung bayarnya nggak tepat waktu, baru kemarin saya transfer gitu loh.
nggak cukup gitu. Kadang kalau nggak cukup, saya tombokin. Duit dari mana kan saudara nggak tahu. Saya sebagai driver. Jadi ketika ada orang yang memakai saya puji Tuhan dapat berkat bensin penuh, dapat berkat makan, dapat berkat duit walaupun nggak banyak. Saya nggak pernah minta. Kadang ada yang bodoh nih Priscilla. Belum nanti olinya, belum nanti bannya, nggak apa-apa. Karena yang pinjem kan teman. Jadi saya enjoy, saya bisa jalan, saya bisa dapat makan, saya bisa ikut senang-senang, kembali pulang mobil saya penuh dan saya dapat berkat sedikit. Amen. Gitu loh. Nggak muluk-muluk. Yang penting saya nggak minta. Jadi kata teman-teman nggak usah minder. Gitu, nggak usah minder karena saya punya mobil dan saya punya tenaga. Gitu loh saudara. Sekarang yang kelima saudara. Kenapa sampai doa kita nggak dijawab oleh Tuhan? Kalau yang masih ada pasangan, tidak menghormati pasangan hidup. Tidak menghormati pasangan hidup. Coba kita buka 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Para suami dengan cara serupa ketika hidup bersama dalam kebijaksanaan haruslah menunjukkan rasa hormat kepada istri seperti kepada bejana-bejana yang lebih lemah dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Nah tuh saudara, jadi kita harus saling menghormati pasangan saudara. Itu yang bisa Tuhan jawab doa-doa kita. Jadi saudara, sebelum kita berdoa, hendaklah kita ini berdiam diri, kita ini koreksi diri sendiri, mengakui dosa kita, baru kita berdoa saudara. Yakobus 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan apa? Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Amin saudara. Amin. Kenapa doa itu perlu saudara? Kenapa kita perlu berdoa? Sebab doa itu besar kuasanya. Saya mau tanya, doa yang benar atau doa orang benar? Doa orang benar. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Siapa yang benar? Sedangkan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar. Yang ada adalah orang yang dibenarkan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Jadi kalau saudara dibenarkan, berarti saudara sudah benar belum? Sudah. Belum. Kita kan masih berdosa gitu loh. Cuman kita dibenarkan. Hidup kita ini dibenarkan walaupun kita masih tetap ada dosa, saudara. Lukas 18 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Jika tidak ada istilah orang Kristen tidak berdoa. Jadi orang Kristen harus ada doa. Orang Kristen harus berdoa tidak dengan jemu-jemu. Maksudnya gini saudara, ada orang yang punya karunia doanya tuh berjam-jam. Siapa yang sini sebagai pendoa yang kalau doa berjam-jam? Saya lihat sih kayaknya sih nggak ada. Nah itu. Jadi doa tidak dengan jemu-jemu. Maksudnya apa saudara? Misalnya pagi hari doanya, saudara doa pagi nggak sih? Doa benar ya, benar ya. Berapa lama doa pagi setelah saudara bangun tidur? 15 menit. 3 menit doa ini dong, rutinitas. Ucap syukur. Iya. Oke deh, terserah mau 10 menit, mau 3 menit, mau 1 menit, terserah, yang penting doa. Di perjalanan, misalnya saudara naik bus, kalau saya kan naik mobil, dalam keadaan macet atau dalam keadaan nyetir, atau saudara duduk di bus, saudara bisa sambil berdoa, bercakap-cakap. Saya kalau sendirian di mobil,
saya berdoa gitu loh. Tuhan, terima kasih aku sebagai rekan Tuhan, terima kasih buat kehidupan aku gitu. Itu loh. Paling 10-15 menit. Udah gitu nyanyi gitu. Kalau lagi senang sambil nyetir, sambil nyanyi pujian, tiktokan gitu loh. Yang penting kan untuk semua untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kemudian misalnya di kantor, atau saudara yang kerja di kantor, atau saudara sudah sampai gereja, kalau saya sambil situ kan hati kita berbicara. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya, panjang lebar sama Pak Tommy kali ya, Pak Tommy ya. Itu kita bicara juga kayaknya sama Tommy ya, yang bilang anggap aja kita hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Kayaknya Pak Tommy ya, lupa ya. Iya kayak. Nah, coba dihitung-hitung dalam satu hari, misalnya saudara dapat berdoa satu hari itu 2 jam. Jadi tidak jemu-jemu itu bukan berarti harus doa sekaligus berjam-jam, tapi bisa dicicil. Kita dalam keadaan nanti pulang ibadah, naik mobil, naik angkot, naik motor, hati kita bisa berbicara terus-menerus. Saya sedang berkhotbah seperti ini aja, hati saya, kita punya hati kan, pasti kita berbicara terus-menerus hati kita. Tapi yang pasti di dalam kehidupan orang Kristen harus ada peranan doa, saudara. Memang seringkali orang berkata, aku nggak bisa doa, ngomong aja aku belepotan gitu kan, saudara. Kita berdoa seperti ngomong sama teman, seperti ngomong sama orang tua. Jadi jangan buat jarak, saudara. Saudara kadang berpikir, kok doa saya nggak nyampe sih, doa saya kok hanya sampai di atap aja sih. Terus setan masuk, saudara. Setan berkata, saudara, makanya Pak Markus, percuma kan lu berdoa. Ya kan, buktinya nggak dijawab. Ya, buktinya nggak dijawab, percuma, udah jangan berdoa gitu. Pasti sering kayak gitu, udah percuma gitu. Karena hati kita yang berbicara. Saudara, sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di alam jasmani, semuanya merupakan akibat dari apa yang terjadi di alam roh yang kita nggak tahu, ya kan? Kita kan nggak tahu di alam roh. Ibrani 11 ayat yang ketiga, di situ dikatakan apa? Dengan iman kita mengerti bahwa masa ini telah dipersiapkan oleh firman Tuhan, sehingga dari hal-hal yang tidak tampak telah menjadi hal-hal yang kelihatan. Saya akan kasih contoh beberapa tokoh di kitab suci. Yang pertama, saudara, Kisah Ayub, saudara. Ayub 1 sampai ayat 1 sampai 22, Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Nanti saudara baca secara detailnya di rumah. Saudara tahu Ayub itu seorang yang punya 4 predikat apa aja? Saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Nah, di ayat 6 coba kita baca. Pada suatu hari, ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan setan pun datang di antara mereka. Anak-anak Elohim di sini itu siapa sih? Makhluk-makhluk sorga, saudara. Seperti malaikat, para malaikat, saudara. Nah, saat Bapak Yahweh sedang bersama dengan para malaikat, yang nongol siapa? Yang nongol setan. Maka terjadilah, kalau saudara baca nanti, terjadilah dialog antara Bapak Yahweh dengan setan. Setan, kamu mau kemana? Biasa keliling, melilingi dunia. Hai setan, lihat tuh si Ayub. Aku beritahu kamu ya, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia loh. Saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kemudian pertanyaannya, pada waktu Bapak Yahweh dengan setan ngobrol, Ayub tahu enggak? Enggak. Ayub nggak tahu, karena ini di alam roh gitu loh. Kemudian setan ngomong apa? Dia begitu kan karena engkau memberkati dia. Coba engkau ambil hartanya, pasti dia akan mengutuki engkau, gitu kata setan kepada Bapak Yahweh. Kemudian Yahweh jawab apa? Oh gitu, oke. Kalau kayak gitu silakan engkau setan kerjakan dia.
Ngerti ya saudara? Diizinin oleh Bapak Yahweh. Setan disuruh Bapak Yahweh, jamah dia, cabut hartanya. Kamu bilang kalau dia miskin dia akan menghujat aku. Coba aja. Kemudian setan akhirnya turun mungkin ke bumi. Sampai di sini saudara ngerti ya maksudnya ya? Apakah dalam hal ini Ayub salah? Enggak. Ayub hanya ketiban sial, ketiban apes. Coba yang pertama saudara, dari pasal 1 sampai 6, ayat 6 sampai 12, di sini iman Ayub diuji. Jadi saudara, setan tidak dapat berbuat apapun juga kepada kita tanpa seizin dari Bapak Yahweh, saudara. Jika setan melakukan sesuatu itu atas sepengetahuan daripada Bapak Yahweh. Pertanyaannya saudara, bisa dicegah nggak? Bisa dicegah nggak ketika dialog di alam rohnya sana antara Yahweh dengan setan berdialog? Itu ketika dia akan mengerjain kita, bisa dicegah nggak? Bisa. Tapi kadang Tuhan biarkan. Ngerti ya? Kadang Tuhan izinkan. Itu yang pertama saudara. Sekarang yang kedua saudara. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Kalau saudara nanti baca Ayub 1 ayat 15 sampai 22, kekayaan Ayub itu apa? Habis. Orang Seba datang mengambil lembu dan keledai-keledainya. Tiba-tiba apa? Kebakaran saudara. Semuanya habis kebakar. Kemudian orang Kasdim datang menyerbu, menghancurkan semua harta bendanya saudara. Jadi yang kedua, harta Ayub ini ludes habis saudara. Kalau secara manusia pasti sedih, pasti kecewa. Kalau kita begitu pasti kita kecewa. Mungkin juga kita bisa marah sama Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga saudara. Dalam Ayub 2 ayat 1 sampai 10, di sini setan berpikir, oh, ternyata setelah hartanya habis, Ayub masih teguh imannya, saudara. Kemudian setan menyerang Ayub dengan apa? Penyakit bisul. Iya, gitu. Pokoknya mengerikan banget deh kalau saudara nanti baca dengan teliti, dengan pelan-pelan. Bisa nangis malah kalau saudara ternyuh dengan kisah Ayub ini, karena sakitnya itu benar-benar sakit banget. Kita sakit pusing sedikit aja udah ngeluh, ya kan? Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Saudara, dari cerita ini membuktikan bahwa semua yang terjadi di alam jasmani merupakan apa yang sudah ditentukan di alam roh, saudara. Ternyata saudara, di alam roh itu Bapak Yahweh punya dewan musyawarah, saudara. Percaya nggak? Di alam roh sana Bapak Yahweh punya dewan musyawarah. Seperti pemerintahan kan punya dewan-dewan, saudara. Coba buka Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Sebab siapakah yang hadir dalam musyawarah Yahweh sehingga dia memperhatikan dan mendengarkannya? Itu loh, saudara. Jadi di alam roh sana Bapak Yahweh punya dewan musyawarah untuk diskusi-diskusi dengan para malaikatnya. Jadi segala sesuatu dirapatkan dulu. Misalnya saudara, Bapak Yahweh sedang berbicara dengan Pak Toto. Malaikat satu bilang gini, yang lain bilang gitu. Yang nongol siapa? Setan, saudara. Kemudian Yahweh bilang, setan, coba engkau kerjain Pak Toto. Nah, setelah nanti pulang ibadah, ini contoh ya Pak Toto ya. Setelah pulang ibadah, Pak Toto jatuh. Ini kan contoh. Kemudian Yahweh, oh silakan, kata Bapak Yahweh. Saudara paham ya? Apa yang sudah diputuskan di dewan Bapak Yahweh itu akan terjadi, saudara. Itu akan terjadi. Tapi Pak Toto mau memberitahu, doa orang benar besar kuasanya. Jadi sebelum Pak Toto pulang ibadah nanti,
Kan kita sebelum pulang kan kita berdoa gitu ya, doa berkat gitu. Pak Toto berdoa. Pak Toto doanya gimana? Tuhan, Bapak Yahweh lindungin aku, jauhkan aku sampai di rumah nanti tanpa mara bahaya. Amin. Malaikat Tuhan memagari sepanjang perjalanan saya. Amin. Doa Pak Toto itu didengar oleh Bapak Yahweh. Setan yang awalnya mau mencelakakan Pak Toto saat pulang ibadah, Tuhan bisa mengubah nggak, saudara? Bisa. Kemudian Bapak Yahweh bilang setan apa? Setan, engkau stop, batal. Setan batal. Setannya bingung kan? Katanya tadi lu suruh ngerjain Pak Toto, sekarang lu bilang suruh batal. Bapak Yahweh bilang apa? Lihat Pak Toto tuh, Pak Toto orangnya baik loh. Pak Toto ini sudah berdoa loh, gitu loh. Pak Toto sudah berdoa kepada aku, minta perlindungan. Paham ya saudara? Jadi nggak akan terjadi. Yang harusnya Pak Toto celaka, tapi dicegah oleh Bapak Yahweh. Paham ya saudara? Itu loh. Kalian contoh yang lainnya saudara. Kisah Hizkia. Coba kita buka. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan apa? Pada masa itu Hizkia jatuh sakit hampir mati. Lalu Nabi Yesaya anak Amos menjenguknya dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, berpesanlah kepada keluargamu, karena engkau akan mati, tidak akan hidup. Nah saudara, di ayat ini sudah ada SK dari Bapak Yahweh bahwa Hizkia itu akan mati. Ini keputusan dalam dewan musyawarah di alam sana saudara. Yahweh sudah bilang sama setan, silakan. Setan berkata apa? Baik Bapak Yahweh, aku akan masuk ke tubuhnya Hizkia dan menjadi sebuah penyakit. Setelah itu Hizkia akan mati. Kemudian Yahweh memberitahukan kepada Yesaya yang ono, bukan yang ini. Dia memberitahu kepada Hizkia, udah keluar surat keputusan, dia akan mati. Nah ini proses mau berjalan saudara. Ini proses mau berjalan. Misalnya saya berkata kepada Pak Ferry, Pak Ferry, nanti pulang gereja kamu akan dapat mobil loh. Wih, keren kan, impiannya mobil toh. Impiannya, nah itu saya doakan terus tuh. Nah yang bisa mengubah segala sesuatunya terjadi atau nggak terjadi siapa? Pak Ferry. Ketika Pak Ferry ragu waktu saat berdoa, mungkin amin, Pak Ferry ragu, bergumam di dalam hati, Tuhan engkau bercanda, buktinya mana sampai detik ini aku nggak punya mobil, ya kan? Itu kan? Nah didengar nggak sama Tuhan? Didengar. Saudara mau tahu Tuhan bisa bilang apa? Cut, batal Pak Ferry, karena engkau ragu-ragu gitu loh. Jadi kalau Pak Ferry udah berdoa minta mobil, amin kan belum punya mobil, doa terus menerus. Kan tadi doanya bilang berdoa tanpa henti-hentinya. Kalau di IRT mungkin berdoa senantiasa. Jadi yang membatalkan Pak Ferry sendiri, yang bisa membatalkan Pak Ferry sendiri saudara. Berkat bisa batal, musibah bisa batal, tergantung daripada sikap kita, dari sikap kita gitu loh. Ini juga yang terjadi pada Hizkia saudara. Bapak Yahweh berfirman kepada Yesaya. Yesaya kemudian memberitahukan kepada Hizkia, hai Hizkia, aku beritahu ya, aku sudah lihat di alam roh sana, SK sudah keluar, kamu tidak akan hidup. Nah saudara, jadi aku jadi seret. Pada saat Hizkia dengar berita ini dari Yesaya, apa yang Hizkia lakukan saudara? Coba baca 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dengan berkata, saudara, kenapa kita harus berdoa setiap kali kita menghadapi masalah saudara?
Yang pertama, supaya mengerti kenapa semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri, saudara. Yang kedua, supaya tahu bagaimana cara menghadapi apa yang sedang kita hadapi, saudara. Yang ketiga, supaya mengerti langkah apa yang bisa kita ambil untuk kita bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Masalah kan harus dihadapin, saudara. Nggak perlu stres, nggak perlu marah, nggak perlu ngambek. Tetap masalah sepanjang kita hidup pasti ada, saudara. Jadi kita harus hadapi. Toh kita sampai detik ini masih terus aja berjalan, masih bisa makan 3 hari sekali. Walaupun mungkin satu hari nggak makan, anggap aja puasa. Kemarin baru cerita ke siapa, ke Pak Ferry atau siapa, anggap aja puasa gitu. Sebab kalau kita ada masalah langsung bertindak, itu yang membuat kita dapat mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan gerudak-geruduk, jangan apa sih namanya tuh, gerudak-geruduk itu apa ya? Bukan, tepatnya apa ya? Gerusa-gerusu ya gitu loh. Ada orang seperti itu. Kalau saya, tipe saya tenang. Kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku tenang, saudara. Dan banyak orang gagal karena mengambil keputusan itu salah di dalam kehidupannya, saudara. Jadi jangan stres di dalam menghadapi masalah, saudara. Tenang dulu, doa dulu, minta pencerahan daripada Bapak Yahweh. Baru kita mencari solusi, bertanya kepada rekan-rekan kita atau orang yang dipercaya. Gitu loh, saudara. Jadi waktu Hizkia mendengar berita yang tidak menyenangkan, dia tidak marah kepada Yesaya. Apaan sih lu Yesaya gitu. Kita kan mungkin begitu ya, marah mungkin. Dia tidak marah juga sama Tuhan, saudara. Dia tidak kecewa dengan keadaan dia, tetapi dia tadi apa di ayatnya, memalingkan wajahnya dan dia berdoa. Jadi apa sih fungsi doa itu, saudara? Fungsi doa itu bisa membangkitkan energi, saudara. Menimbulkan kembali semangat kita, saudara. Kemudian membuat hati kita senang, saudara. Membuat keputusan kita itu lebih mantap. Saya kalau ada masalah, saya paling sharing dengan orang yang lebih senior tingkatannya daripada saya gitu. Apa yang harus saya ambil sikap aku gitu. Saya baru kemarin 2 hari 3 hari yang lalu akan mendapatkan dana tunai, saudara. Di telepon bank, sekarang saya matiin tuh telepon. Dapat dana tunai 27 juta. Dalam waktu 3 tahun bayarnya 1 bulannya 1 juta, lebih dikit, kecil kan kesannya kan. Terus kemudian saya hitung-hitung tuh bunganya berapa sih dalam 3 tahun, 27 juta, 8 juta bunganya. Kesannya besar ya, tapi kalau kita dihitung dibagi ke 36 kemudian dibagi lagi sebulan, dibagi lagi per harinya, jatuhnya sebenarnya murah. Saya udah mau ambil tuh, saudara, tapi saya nggak gerudak-geruduk. Saya bertanya dulu, ambil jangan sih ya, aku lagi butuh duit nih gitu loh, untuk kehidupan. Kan kehidupan aku berjalan, pengeluaran masih gede, aku ambil duit itu untuk kehidupan, bukan untuk foya-foya. Teman aku bilang, jangan Cici, jangan, udah nanti tambah utang, tambah stres, nanti bilangnya nggak ada duit mulu, pusing gitu. Yang dengerin juga pusing gitu loh. Kemudian saya cerita lagi kepada yang lebih senior, ambil jangan ya, nggak usah, nanti kamu kelibet utang. Jadinya oh iya ya bener juga, ngapain gitu loh, ngapain. Toh kalau saya dapat berkat sedikit, ada yang saya tabung, itu bisa untuk mengatasi semuanya. Akhirnya saya nggak ambil, saya matiin aja tuh telepon. Karena kan telepon jadul, jadi saya matiin aja supaya nggak telepon lagi bank. Karena kalau udah saya angkat gitu, saya kadang-kadang terpengaruh juga, mau ambil juga gitu loh. Nah itu loh, saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah, datang terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Bapak Yahweh melalui doa kita. Selama kita masih memalingkan wajah dan kita berdoa, selalu pasti ada sesuatu yang baik, pasti ada jalan keluar. Gitu loh, saudara. Coba kita buka 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Aku berdoa kepadamu ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran
dan dengan hati yang saleh, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Nah, doanya kan hampir sama kayak kita. Aduh Tuhan, aku kan udah pelayanan, aku kan udah begini, aku kan udah begitu, gitu loh. Tapi ini Hizkia dengan hancur hati berdoa kepada Bapak Yahweh. Siapa yang nangis, saudara? Yang nangis ini siapa, saudara? Kalau saudara baca, ya Hizkia. Yang nangis ini Hizkia. Seorang apa Hizkia ini? Seorang raja. Seorang raja kok nangis, gitu loh. Coba saudara bisa bayangkan betapa rendah hatinya seorang raja bisa nangis loh. Dia nangis bukan karena jengkel, dia nangis bukan karena marah, tetapi Hizkia nangis karena dia rendah hati, saudara. Jadi hidup kita ini harus rendah hati, saudara. Bukankah banyak umat Tuhan ketika menghadapi masalah kemudian bukannya cari Bapak Yahweh, tapi malah marah kepada Bapak Yahweh dan ngancem lagi. Ada kan yang ngancem, oh Tuhan, awas lu ya, lu nggak jawab doa gue akan balik ke agama aku yang dulu lu. Banyak hal ini terjadi, saudara. Padahal dia kembali ke agama yang dulu juga, ya masalah-masalah selalu ada. Kemudian Tuhan, jika engkau tidak memberkati aku akan meninggalkan engkau, dan aku gak akan balik lagi ke engkau. Jangan, saudara, jangan. Apapun masalah saudara, Tuhan tetap baik. Itu karena Tuhan itu kasih itu sendiri, saudara. Saudara mau ancam Tuhan, Tuhan gak akan marah, saudara. Karena Tuhan sejak awal memberi hak kebebasan kepada kita untuk kita memilih. Hizkia ketika menangis dan berdoa, apa yang terjadi, saudara? Ini loh, saudara. Bisa kita tiru, saudara, gayanya Hizkia ini. Coba ayat 4-5-nya dikatakan apa? Maka terjadilah Yesaya belum keluar. Nah, Yesaya ini belum keluar dari pelataran tengah. Firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, berbaliklah dan kamu harus mengatakan kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah Yahweh Elohim Daud leluhurmu berfirman, aku telah mendengar doamu dan aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menyembuhkan engkau. Engkau akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga. Keren kan? Nabi Yesaya belum keluar dari istana, Bapak Yahweh sudah berfirman kembali. Karena dari kerendahan hati seorang raja, saudara. Yesaya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah dia ngomong sama Hizkia, dia keluar. Tapi yang namanya kerajaan itu, istana itu gede, belum sampai di pintu istana, tiba-tiba Bapak Yahweh ngomong sama dia, suruh balik. Karena apa, saudara? Karena Hizkia berdoa dengan mencucurkan air mata. Ini poinnya, saudara. Jadi kalau kita berdoa dengan mencucurkan air mata, bukan hanya emosi aja, saudara, gitu loh, benar-benar dari dasar hati kita. Sebenarnya, saudara, saya cerita sama siapa ya, sama Pak Tommy atau sama siapa ya, dalam Bepom cerita tentang hal ini. Saya katakan saya pernah kuliah prophetic, saudara, kenabian. Jadi itu sebenarnya roh kita itu harus dilatih setiap harinya agar roh kita itu terus menyala-nyala, saudara. Kalau nggak dilatih, Roh Kudus itu juga akan melemah. Kadang Roh Kudus itu nggak akan menjawab juga. Dia cuek aja, gitu loh. Kan Roh Kudus itu tertib, penurut. Tapi kadang-kadang dia melihat sikap hidup kita, dia menjadi lemah. Dia nggak berkata-kata, saudara. Jadi itu perlu dilatih, saudara. Perlu dilatih. Latihnya bagaimana? Ya kita harus dengan semangat, Bapak Yahweh engkau baik, Bapak Yahweh begini, Bapak pokoknya yang memberi spirit untuk roh kita, saudara. Saya juga belum bisa sampai semaksimal untuk membangkitkan roh saya secara benar-benar. Tapi kalau kita berdoa, ciptakan di alam bawah sadar kita. Ketika kita berdoa, kita ini benar-benar Bapak Yahweh ada di depan kita. Itu nggak gampang, saudara.
Kadang kan kita ini jujur, kita berdoa hanya di ini doang loh, di mulut doang loh, di mulut doang. Nah sekarang coba kita latih setiap hari, ini harus setiap hari, tiap hari latih, duduk di bawah kaki Tuhan, nangis, ceritakan apa yang menjadi permasalahan hidup saudara, tapi dengan sungguh-sungguh. Ketika amin, kita harus percaya aminkannya itu loh saudara. Saya percaya dalam waktu 3 bulan ini pasti kita akan mendapatkan jalan keluar apa yang saudara mau. Amin, saudara. Amin. Nah coba kita baca apa yang terjadi kemudian setelah Hizkia tuh berdoanya dengan cucuran air mata. Ayat 6-7. Aku akan menambah umurmu 15 tahun lagi. Wih, keren kan? Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan akan melindungi kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Kemudian Yesaya berkata, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan menaruhnya pada bara itu, maka dia pun sembuh. Keren kan saudara? Asik kalau baca itu. Kadang ada lagi yang berkata, Priscilla ini kok hobinya menceritakan perjanjian lama sih gitu loh. Saya senang kalau khotbah tuh tokoh-tokoh gitu loh. Senang gitu loh, karena sungguh-sungguh dan nggak nyimpang jauh-jauh banget gitu loh saudara. Nah kenapa Hizkia sembuh saudara? Hanya satu kata. Kenapa Hizkia sembuh? Hanya satu kata, doa. Doa. Kenapa Daniel bebas dari gua singa? Karena doa. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego terlepas dari dapur api? Karena doa, saudara. Jadi apapun permasalahan kita, kalau kita mau keluar dari masalah kita, kita perlu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Sehingga kekuatan doa besar kuasanya terjadi benar-benar. Amin, saudara. Tidak bisa dibayangkan jika Hizkia saat itu tidak berdoa. Maka persis seperti apa kata Nabi Yesaya akan terjadi kepadanya, yaitu mati, saudara. Walaupun kelihatan kondisinya sudah sangat parah, kondisinya sudah sangat buruk, tapi selama dia masih bisa berdoa, selama masih mau berdoa, selama dia berdoa, ada sesuatu yang baik yang Bapak Yahweh akan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu kita tidak dapat dipisahkan dari yang namanya doa, saudara. Doa dan firman Tuhan itu nggak boleh lepas dari kehidupan kita, saudara. Masalahnya kenapa banyak orang kecewa, saudara? Karena tidak mengalami kuasa di dalam doa itu sendiri, saudara. Doanya itu hanya di mulut aja, saudara. Hati dan mulut kadang berbeda, saudara. Gitu loh, saudara. Doa itu bukan soal caranya, saudara, bukan soal tempatnya, tapi doa bagaimana kita berjumpa dengan Bapak Yahweh. Dimanapun kita bisa berdoa, dan doa itu akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, saudara. Doa yang paling mantap adalah doa yang berlandaskan firman Tuhan, saudara. Misalnya ketika saudara berdoa, Tuhan seperti firman-Mu katakan, 2-3 orang berkumpul demi namamu, Engkau hadir. Jadi kalau bisa doa itu ada diselipkan ayat-ayat yang saudara dengar, gitu loh. Makanya saya sering bilang sama Pak Yesaya, tolong catetin gitu loh, catetin doa, misalnya doa syafaat, catetin, nanti tempel aja di tembok gitu loh. Kalau berdoa tinggal baca aja, lihat gitu loh. Kalau sudah hafal kan enak, bisa terus mengalir. Jadi kalau berdoa itu bersuara, saudara. Jangan berdoa di dalam hati. Kalau di dalam hati kita nggak bisa berdoa terus. Tapi kalau kita bersuara, kita paksakan suara kita dengan keras, lama-lama akan pandai berdoa. Saya katakan kepada Pak Yesaya, karena seringkali Pak Yesaya, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa. Nanti saya bikinkan doa gitu loh. Bapak pasang di tembok gitu loh. Bapak baca doa benar-benar. Kalaupun dicatat, kalau kita doanya benar-benar kan bagus juga gitu loh. Nanti kan lama-lama hafal gitu loh. Kita bisa karena biasa, saudara. Jadi pastikan kalau saudara berdoa, pegang firman,
ucapkan firman, jadikan itu dasar doa saudara, gitu loh. Jadi nggak usah muluk-muluk, ambil aja ayat-ayatnya yang gampang-gampang. Maka itu doa dan firman, dua hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, saudara. Orang suka berdoa tapi tidak suka baca kitab suci, buat saya sama aja, percuma. Orang suka baca kitab suci tapi tidak berdoa, sama aja. Makanya kita kan ada grup ini ya, baca firman cuma 2 pasal. Dulu malah 5 pasal, kepanjangan katanya, jadi 2 pasal aja. 2 pasal aja, kalau yang panjang mah panjang aja ya, gitu loh. Saya kalau itu kadang tengah malam udah send, kadang tengah pagi, kadang tengah sore lagi, kadang ya itu. Pokoknya dalam 1 hari pasti saya baca firman. Kalau lagi senggang, saya bisa baca lebih dari 2 ayat. Karena kan kadang kalau baca firman Tuhan, apalagi perjanjian lama, kadang kan ada cerita yang menarik, penasaran gitu loh. Kalau orang suka baca kitab, pasti senang berdoa. Kalau orang suka berdoa, pasti senang juga menggali firman. Sehingga doa kita tuh lebih terarah, saudara. Sehingga doa tidak dalam hati yang timbul iri hati, kebencian, amarah gitu loh, saudara. Kemudian saudara, apa prinsip-prinsip doa supaya mengalami hal-hal yang dahsyat dari Bapak Yahweh, saudara? Yang pertama, saudara, memiliki hidup yang benar dengan Bapak Yahweh. Itu poin yang pertama dan penting, saudara. Kedua, memiliki sikap teguh dan pasrah dengan keadaan kita, gitu loh. Jangan mudah marah, jangan cepat putus asa, gitu loh. Tapi tetap kita harus menghadapi masalah itu sendiri, saudara. Kemudian yang ketiga, memiliki nasar, saudara. Nasar di dalam kehidupan kita kadang penting, tapi kalau nggak bisa nasar, jangan bermain-main dengan yang namanya nasar, saudara. Coba buka Yesaya 38 ayat 20. Di situ dikatakan apa? Yahweh hendak menyelamatkan aku, dan kami hendak bermain musik sepanjang hari-hari hidup kami di bait Yahweh. Kenapa Hizkia doanya dijawab oleh Bapak Yahweh? Karena dia memiliki hidup yang benar. Maka dalam masalah-masalah tertentu dalam doa kita, kita perlu bernasar kepada Bapak Yahweh. Apa sih itu nasar, saudara? Apa itu nasar? Nasar adalah apa? Janji, komitmen. Nasar adalah komitmen untuk melakukan sesuatu setelah mendapatkan sesuatu daripada Bapak Yahweh. Tapi ingat, nasar ini harus digenapi, saudara. Karena kalau tidak bisa, jangan bernasar, saudara. Karena Tuhan akan memperhitungkannya, saudara. Jangan main-main, saudara. Nah, ternyata Hizkia ini memiliki nasar, saudara. Kalau Bapak Yahweh menyelamatkan aku hendak main kecapi di rumah Tuhan, di gereja, istilah katanya. Kemudian yang keempat, Hizkia ini memiliki hati yang hancur, hati yang penuh syukur, saudara. Kemudian yang kelima, memiliki pengenalan akan janji-janji daripada Bapak Yahweh. Jadi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu semua janji-janji Bapak Yahweh. Berkat-berkat Tuhan ini sebenarnya udah ada di depan kita, saudara. Tinggal kita bisa nggak memetiknya, gitu loh. Gampang, tinggal kita memetiknya, bisa apa enggak. Kalau saudara mau petak-petik, saudara harus hidup benar. Maka berkat, kan ada firman Tuhan di mana tuh, di Matius atau apa Pak Tony? Matius 6 ayat berapa yang carilah kerajaan Elohim terlebih dahulu, maka berkat-berkat ini akan mengikuti. Matius ya? Matius berapa Pak Yesaya? 6:33. Ah iya, Matius 6 ayat 33. Saya nggak hafal ayat. Iya, gitu loh. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan, firman dan doa dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi saling melengkapi. Saudara tanpa firman, maka doa tanpa arah. Begitupun jika kita baca kitab suci tanpa doa, maka saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saudara berdoa, saudara baca kitab suci, di situ saudara menjadi anak-anak Tuhan yang penuh power, yang penuh kuasanya, saudara.
Begitupun dengan iman, tidak bisa dipisahkan dari firman, saudara. Karena tuh iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka jika saudara berdoa punya iman, percaya saja. Makanya kata amin sebetulnya itu membuktikan keyakinan kita. Jadi jangan amin tapi kita nggak yakin. Tapi kalau kita sudah amin, kita harus yakin kalau itu akan terjadi. Jadi amin itu artinya apa sih? Amin itu artinya demikianlah kiranya terjadi sesuatu atasku. Itu kata amin. Jadi amin bukan berarti selesai, gitu loh. Karena hampir semua orang mengatakan kata amin itu selesai. Kalau doa kan udah kata amin itu artinya selesai. Padahal artinya demikianlah kiranya terjadi atasku. Itu amin, saudara. Jadi yang bisa mengubah segala sesuatu yang akan terjadi nantinya itu adalah diri kita sendiri. Amin. 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 Dari kisah Ayub, dari kisah Hizkia membuktikan bahwa doa itu punya pengaruh yang besar. Amin. Sebagai penutup saya ingin menceritakan sesuatu kesaksian yang luar biasa, saudara. Ada seorang yang setia kepada Bapak Yahweh. Tiba-tiba terjadi kecelakaan dan koma, saudara, nggak bisa ngapa-ngapain deh. Kemudian koma itu kepalanya membesar, saudara. Semua orang itu pasti orang-orang yang di dekatnya itu mendoakan. Tapi tetap walaupun didoakan tetap tidak terjadi perubahan, saudara. Suatu ketika ini saya bicara luar negeri ya, saudara, pendeta luar negeri, karena saya baca kisahnya, saudara. Suatu ketika pendeta Kenneth Hagin itu datang membesuk. Nah, pada saat pendeta ini mau berdoa, suster berkata, "Pastor, percuma berdoa. Lo kenapa? Dokter sudah mengatakan dia tidak akan pernah sadar dan akan mati." Pendeta ini dengan yakin dan percaya, tidak, saya punya Bapak Yahweh yang dahsyat, yang berkuasa, yang luar biasa. Udah, pastor, kami ini sudah pengalaman menangani kasus seperti ini. Pastor pasti kecewa gitu, karena umurnya tinggal beberapa hari lagi gitu. Kemudian pastor tersebut berkata lagi kepada para suster, "Suster, tugasnya jam berapa?" "Oh, kami tugas malam." "Baik, besok pagi sebelum sebelum pergantian suster datang ke sini. Saya akan buktikan kalau Bapak Yahweh yang saya sembah itu luar biasa." Setelah itu pendeta ini mulai berdoa. Dia berdoa pakai ayat apa, saudara? Nah, ini pentingnya ayat, saudara. Ayat Yesaya 43 ayat 26. Pak Yesaya lagi ngetop nih. Yesaya 43 ayat 26. Di situ dikatakan apa? Ingatkanlah aku, biarlah kita berperkara bersama-sama. Beberkanlah dirimu supaya engkau nyata benar. Pertanyaannya, saudara, mungkinkah Bapak Yahweh lupa? Enggak, Bapak Yahweh tidak pernah lupa. Dan ajaib, saudara, ketika pendeta ini berdoa, mungkin berdoanya itu disertai dengan puasa di situ dan berdoa tanpa henti-hentinya, saudara. Kemudian orang tersebut bersaksi, yang sakit ini kemudian bersaksi. Jadi ceritanya sembuh gitu loh, bersaksi. Pada waktu orang ini bersaksi, dia katakan apa? "Saudara-saudaraku yang terkasih," mungkin di dalam gereja nih, "saya menyesal bisa pergi dari sana." Maksudnya sana apa? Sorga. "Saya menyesal pergi dari sorga. Saya nyesal saat ini saya ada di sini." Gitu ceritanya. Pada waktu saya mengalami musibah, saya terasa nggak ada apa-apa. Saya sudah ada di suatu tempat, tahu-tahu saya mendengar teriakan dari bawah.
Dari bawah artinya dari bumi. Kembalikan. Gitu loh. Saya lihat gembala saya sedang berdoa. Bapak Yahweh berkata apa, saudara? Kamu kembali ke dunia. Kemudian orang ini jawab, aku gak mau Tuhan, aku gak mau Bapak Yahweh. Gitu. Aku udah senang di sorga. Tapi Bapak Yahweh katakan apa? Aku gak bisa tahan. Kamu harus kembali. Nanti kalau kamu udah bosen, kamu balik lagi. Gitu loh. Ini cerita ya, kesaksian saya baca di internet. Akhirnya dia kembali hidup, saudara. Kembali hidup. Kadang orang kan, memang dia dasarnya kan belum waktunya meninggal, gitu kan? Sering kan, belum waktunya meninggal. Tapi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, selalu dikaitkan dengan ini kebesaran Bapak Yahweh, saudara. Dia katakan, waktu saya di sana, gembala saya berdoa dan itu tidak bisa menahan Bapak Yahweh. Sampai keputusan itu keluar, akhirnya saya disuruh balik ke dunia, saudara. Nah, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tetap kita harus berdoa. Apa yang saudara katakan di dalam nama Bapak Yahweh, kalau saudara dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya apa yang sudah Tuhan putuskan di Dewan Musyawarah Bapak Yahweh bisa berubah dan Bapak Yahweh akan kerjakan sesuatu buat kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu ayat, saudara. Coba buka Bilangan 14. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Saya kalau udah kayak gini pengen keluar air mata, saudara. Bilangan 14 ayat 28. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah engkau katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Keren banget ini ayat, saudara. Artinya apa, saudara? Apapun yang saudara minta dengan sungguh-sungguh dan didengar dan masuk sampai ke telinga Bapak Yahweh, Bapak Yahweh pasti akan kerjakan untuk kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita berdoa, kita kan semua ini percaya kepada Bapak Yahweh. Kalau kita berdoa, kita dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Yahweh akan memanjangkan telinganya untuk mendengarkan kita. Jangan sampai Bapak Yahweh itu memalingkan telinganya sehingga Bapak Yahweh enggak dengar. Gitu loh, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, doa dengan firman jangan terlepas dari kehidupan kita. Setiap hari saudara kalau bisa baca kitab suci. Amin. Mau satu ayat, mau setengah ayat, pokoknya baca. Dibaca dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa dengan bersuara, jangan di dalam hati, saudara. Saya kalau baca kitab suci, saya bersuara walaupun gak keras-keras banget, sampai ke telinga kita sendiri mendengar. Sehingga kita hafal itu ayat di dalam hati kita, tertaruh di hati kita. Amin, saudara. Maka dalam 3 bulan ini coba saudara dengan sungguh-sungguh hancur di bawah kaki Tuhan. Sungguh-sungguh hidup saudara kudus. Maka saya yakin saudara akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan apa yang saudara minta pasti akan dikabulkan. Kalau Tuhan sudah mengabulkan apa yang menjadi keinginan saya, Tuhan juga akan mengabulkan keinginan saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ini deh, hidup ini adalah kesempatan deh. Saudara, hidup ini kita nih
Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Anggap kehidupan kita hari ini adalah hari terakhir kita, sehingga setiap harinya adalah hari terakhir kita. Kita harus terus minta ampun kepada Tuhan, supaya ketika tiba-tiba, kan sekarang banyak orang yang sedang mendoakan orang tiba-tiba jatuh. Saya minggu lalu cerita bahwa ketika teman saya melayat ke rumah duka temannya, dia akhirnya terjatuh juga di rumah duka. Yang belum sempat mungkin minta ampun atau berpesan kepada orang-orang, dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, anggap kehidupan kita seperti itu. Anggap kehidupan kita adalah hari ini adalah hari terakhir kita. Jadi senantiasa kita berbicara terus di dalam hati kita, minta ampun kepada Tuhan, pakai kehidupan kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang hidup ini Pasti jadi berkat, oh Tuhan, oh Yahweh, makailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yahweh. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat, oh Yahweh, oh Yahweh, pakailah hidupku. Saya minta Ibu Vera untuk berdoa. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kalau nyari di sini nih. Nah, di sini di feed di ini apa ya? Kemudian cari. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Nah, Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak Yahweh, sesuai dengan pujian yang kami naikkan untuk mengaminkan setiap perkataan-Mu Tuhan di hari ini yang memberkati kami. Haleluya. Biarlah dalam kesempatan yang Bapak yang berikan, kami boleh lakukan untuk menyatakan itu Tuhan. Glory, Mana firman Tuhan tadi berkata bahwa Engkau mau mendengar suara kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan. Engkau mau bahwa kami punya saat teduh ya. dalam hidup kami sepanjang 24 jam satu hari. Engkau rindu setiap suara-suara kami menaikkan doa di hadapan. Amin Tuhan. Haleluya. Jikalau kami didapati tidak setia dalam doa ini, Tuhan ampuni kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan hari ini
Sungguh-sungguh kami diberkati, malah kami diingatkan dan kami ditegur oleh kasih-Mu Tuhan. Lewat pemberitaan daripada Ibu Gembala kami, bahwa kami harus mempunyai waktu pribadi kami, hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami punya hubungan intim dengan Tuhan kami, maka Engkau memberkati setiap kami. Pergumulan masalah kami Engkau jawab. Amin. Kami percaya Bapa, Kau selalu ada buat kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang saat ini sudah Engkau pakai Tuhan jadi penyambung lidahmu Tuhan untuk memberkati setiap umat jemaat-Mu yang sangat shalom ini Bapa. Kiranya Bapa Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Bersama anak cucu mantunya Bapa. Kami percaya Bapa dalam kesetiaannya pengiringan kepadamu Tuhan, bahkan dalam penggembalanya sebagai Tuhan gembala di tempat ini Bapa, di gereja yang Engkau berikan Tuhan, untuk beliau boleh melayani setiap kami Tuhan. Amin. Kiranya Bapa Kau memberkati Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu dari surga mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Gembala kami Bapa. Pakai orang-orang dimanapun Tuhan untuk memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, Gembala kami Tuhan Kau berkati beliau pun juga menjadi saluran berkat. Oh, apa yang dia terima dia berikan juga kepada orang-orang yang Tuhan gerakan hatinya untuk memberkati. Kami percaya Tuhan berkat Abraham setia terus mengalir atas hamba ini, khususnya juga kesehatannya ya Bapa. Tetap Kau buat dia Tuhan tetap kuat sehat Tuhan dalam menjalani sebagai gembala sidang di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan Ibu Gembala kami Tuhan, anak cucu mantunya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya juga ya Bapa, kalau Kau izinkan hamba-Mu ini Tuhan mendapatkan seorang pendamping hidupnya kembali, kami percaya Bapa Kau akan sudah siapkan Tuhan seseorang yang menjadi pendamping dan imam daripada Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga untuk melengkapi dalam pelayanannya sebagai Ibu Gembala sidang kami tempat ini Bapa. Kami umat Tuhan, kami pelayan Tuhan, kami mendukung, kami menopang hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau bersama-sama sehati, seia sepikir di dalam menjalani pekerjaannya Tuhan berikan kepada hamba-Mu Ibu Gembala kami, Ibu Pesta Juanita istilah Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Biarlah Tuhan kami pulang di tempat ini, kami sudah mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan, tidak sama seperti kami datang. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Inilah doa syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa Yahweh, dan pujilah Kau Tuhan dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, firman Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, saya kembali ke Itu yang pertama.